Ini keluarganya Pak Andre Taulani. Nah, itu yang paling hobi Pak Sule. Yang ini masuk ke itu. Yang ini yang terakhir masuk ke saya itu Mbak Krisdayanti sama Rosa. Kalau ini memang dari dulu ini kesukaan Bu Sri Mulyani. Sedihnya itu kalau nyari bahan susah karena bahan impor ya. Itu sedih banget. Itu sampai aku itu nyewa orang, kamu harus kesana sana nyari sana, itu telepon sono sini di bahan yang jualan bahan impor. Karena apa? Tanggung jawab pesanan sudah masuk, bahan ternyata dicarinya susah. Itu sampai yang bikin saya itu bener-bener stres itu. Ini loh, begini loh, aku maunya begini, karena rak kue biar nggak jatuh. Lah masnya bilang, oh begitu. Kerjanya si LB House itu membuatkan desain buat saya, terus saya cocok. Ya baru di langkahnya baru mereka buat gitu. Kalau saya belum cocok mungkin juga nggak dibuat dulu ya gitu ya. Itu juga dikasih ide itu sama LB. Idenya saya ngasih gambaran maunya begini, dikasihnya bagus begitu ya. Alhamdulillah gitu, berarti mengerti ya akan kebutuhan dapur kue gitu loh. Jangan ragu kalau mau pesen buat kitchen setnya gitu, terutama yang memang rumahnya untuk yang ada rayap-rayapnya itu LB House itu udah oke banget. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Butina, pemilik dari AWV Cake and Cookies, sebagai pembuat resep, sebagai pemasak, dan seterusnya. Semuanya dipegang sendiri agar kualitasnya selalu terkontrol ya tentunya gitu. Kalau yang usaha kue kering ini dimulai dari tahun 2008, itu pertama jualan masih 800 toples. Nah itu juga saya selalu memilih bahan yang berkualitas, yaitu tadi karena saya hobi makan yang aroma-aroma butter, pokoknya yang enak-enak deh gitu. Kita walaupun buat jualan tetap aja maunya yang enak gitu. Dari awal tujuan saya untuk merekrut ibu-ibu itu. Jadi kalau pas musim Idul Fitri atau Natal, Idul Adha gitu, jadi kita fokus untuk produksi aja gitu. Jadi untuk pemasarannya kita serahkan kepada ibu-ibu yang mau jadi resellernya dari AWV ini. Karena ya ini rezeki saya ada di rumah, rezekinya yang di luar miliknya mereka yang masarin kue-kue saya gitu. Sebelumnya berdirinya rumah ini 2006 sebetulnya udah mulai jualan, cuman belum terhitung waktu itu. Nah terhitungnya dari 2008 itu pertama kali jualan yang 800 toples tadi. Berarti udah 14 tahun ya. Tahun 2019 sebelum pandemi itu kita terjual 4.500 lusin. Mereka yang masarin ada yang keluar, kebanyakan ya keluar kota juga banyak, terus ke banyak ya, ada yang bawa ke luar gitu, yang negara-negara tetangga yang terdekat sini juga banyak juga. Ya kalau artis sudah banyak ya yang review dari reseller itu yang saya suka dikirimin ini ya. Ini keluarganya Pak Andre Taulani. Nah itu yang paling hobi Pak Sule. Yang ini masuk ke itu. Yang ini yang terakhir masuk ke saya itu Mbak Krisdayanti sama Rosa. Kalau ini memang dari dulu ini kesukaan Bu Sri Mulyani gitu. Ini resep pertama saya, namanya Krusi Choco. Ini resep pertama kali saya bisa buat resep ini, Krusi Choco. Jadi murni ini semua resep pertama. Nah terus selanjutnya ya ini dan seterusnya ada 18 item. Ini kita memiliki bahan ini 75% itu impor, yang 25%-nya kayaknya 25% ya itu lokal. Karena apa yang lokal ya, kayak ini kacang mede, telur, gula itu lokal ya. Kalau butter kan semuanya impor. Dan ini apa ini, cherry, ini bukan sukada tapi ini cherry merah, cherry hijau kita potong-potong, terus almond, ini semuanya mah impor, nggak ada di Indonesia.
Kalau sukanya ya saya jadi banyak temen aja gitu, banyak temen, terus kita banyak memberikan apa ya, berbagi rezeki sama orang banyak gitu, termasuk karyawan kan. Kita kalau nggak pandemi kemarin itu terakhir itu punya 22 karyawan kan, otomatis kan buat tambahan di saat Idul Fitri. Terus ibu-ibu yang biasanya nggak dapat penghasilan di saat Idul Fitri, yang kita sedang membutuhkan uang gitu untuk tambahan masuk sekolah gitu, itu sangat membantu banget. Sedihnya itu kalau nyari bahan susah karena bahan impor ya, itu sedih banget. Itu sampai aku itu nyewa orang, kamu harus kesana sana nyari sana, itu telepon sono sini di bahan yang jualan bahan impor. Karena apa? Tanggung jawab, pesanan sudah masuk, bahan ternyata dicarinya susah. Itu sampai yang bikin saya itu bener-bener stres itu aja. Kalau untuk kue kering ini kita buka di momen-momen tertentu aja, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal. Selebihnya itu nggak ada produksi gitu. Jadi orang itu juga ngangenin gitu loh. Oh ya, menanti-nanti Lebaran mau makan kuenya Butina atau kue AWV ini. Nah itu kalau kita tiap hari produksi, orang juga bosen ini. Dan ini juga emang bukan untuk cemilan sehari-hari ya, ini kue istimewa disajikan di saat hari istimewa. Harapan saya kue-kue ini masih tetap berlanjut, dan kita tentunya ya bahan-bahan impor ini yang harus diadakan terus gitu. Jadi kayak partai besar seperti saya, untuk dapetin 100 almond karton itu kalau nggak punya agent yang mereka berani menurunkan bahan impor itu memang agak susah gitu. Harapannya itu pemerintah ya ini aja, bahan-bahan kayak gini jangan dibanyakin, dibesarin pajaknya lah, biar kita pedagang juga untungnya untungnya semakin mepet aja itu. Saya sampai pernah kan itu ini gini, aduh kepada Pak importer, gimana sih ini kebutuhan saya masih banyak kayak gitu, saya ngomong aja gitu sendiri Mas, bener itu. Untuk packingnya ini benar-benar anak yang terampil. Terus kalau untuk yang moles-moles nastar kayak gini itu benar-benar orang yang betah duduk dan teliti, karena memang di sini udah didukung dengan peralatan yang udah canggih gitu. Ini termasuk udah modern, semi industri kalau ini dibilangnya. Ini pun juga masih banyak yang manual. Kayak nastar, poles nastar itu kan harus manual, hanya pengeluaran aja dari mesin ya, mesin dicetak keluar udah ada isi, namanya udah mesin. Tapi untuk pemolesannya tetap aja kita pakai manual gitu. Kalau untuk sagu keju kayak gitu ya udah canggih lah ya, tinggal semprot udah langsung masuk pen gitu, mesin ME168 ini. Nah itu bisa menciptakan di sini untuk nastar, untuk kerasi coko, untuk biskuitnya ini, untuk banyak, itu sekitar ada 8 item itu yang di situ. Tapi kalau untuk yang ini memang udah canggih, tapi dia sistemnya drop, jadinya dia cuman bisa untuk 2 item aja sekarang ini. Di saya hanya sagu keju sama ini choco cheese, ini keluar dari itu. Mixer itu ya untuk pengocokan aja skala besar kan itu, jadi kalau di mixer, hand mixer kan terlalu kecil. Kalau itu untuk skala besar aja. Di ruangan sebelah situ itu khusus untuk pengopenan sama packing gitu. Kalau ini kan ini ruangan ber-AC, ruang produksi, karena kita semuanya bahannya butter, ruangan ini harus ber-AC. Kalau enggak adonannya turun itu artinya adonannya berminyak. Ya ini buat harapan saya ke depannya,
saya akan membuka reseller lagi gitu, ini biar lebih maju lagi, omset kita juga lebih banyak lagi, karena saya merasa sudah siap lah ini. Oven sudah ada 2 unit dan ditunjang sama peralatan-peralatan ini. Silahkan aja buat ibu-ibu yang mau menjadi resellernya, silahkan menghubungi kami. Gampang kok nanti ininya, caranya. Waktu kemarin itu pas bongkar-bongkar itu ya dapur, pas bongkar-bongkar dapur itu kan ya kosong, kitchennya yang itu udah jelek, udah nggak matching gitu lah. Itu saya buka lah, orang saya juga nggak begitu paham sama Google, ya saya buka aja Google itu, nimbul, aku nyarinya gini mas, kitchen set yang tahan rayap aluminium lah, ketemulah itu LB House itu, makanya saya teleponnya awalnya juga begitu. Oke sih pelayanannya, karena saya yang dari nggak ngerti apa-apa sampai minta digambarin apa ya gambarannya, bayangannya yang dikasih ini loh, begini loh, aku maunya begini, karena rak kue biar nggak jatuh lah. Masnya bilang oh begitu ya, digambarin ya, oh iya digambarin sesuai dengan apa yang ada di dalam bayangan. Kan kemarin disurvei, terus dibawain contoh, iya ternyata ya sesuai dengan apa yang saya omongin di chat pertama itu, yang ini kayak gini itu, oh ya udah ya inilah yang saya mau tuh sebetulnya kayak gitu ya, udah dikasih contoh ya diukur udah. Jadi kemarin itu LB House itu bagusnya gitu juga buat orang awam yang seperti saya ya, ada kelompoknya mereka itu yang pekerjanya, jadi intinya kan begitu ya, pekerjanya si LB House itu membuatkan desain buat saya, terus saya cocok ya, baru di langkahnya baru mereka buat gitu. Kalau saya belum cocok mungkin juga nggak dibuat dulu ya gitu ya. Kalau untuk masalah warna kan kita udah menentukan itu ya, mau warna apa aja kan udah dibawain contoh, tapi untuk ininya oh seperti ini, disetujuin apa enggak gitu. Setelah disetujuin baru lanjut ke proses pembuatan. Sepertinya seperti itu ya, ininya LB House ini gitu. Jadi nggak dibuat dulu sebelum mendapatkan persetujuan dari customernya. Yaitu di dalam grup itu jadi gini, semua itu di situ ada saya sebagai customernya, terus desainnya yang pertama tadi itu mengasih contoh, ini sudah sesuai apa belum bu, kayak gitu udah saya bilang itu. Terus terus lanjut ada tukangnya itu ya, termasuk ownernya sendiri juga berada di grup itu saya pesen ini buat tempat. Jadi karena di sini tukang kue ya, banyak peralatan loyang-loyang kecil-kecil, ya alat-alat kue itu banyak sekali itu yang kecil-kecil. Jadi setelahnya produksi, karena kita produksinya di momen-momen aja, jadi rapi terus gitu loh, nggak berantakan gitu ya, semua akan masuk ke dalam lemari. Makanya mintanya juga itu hambalannya cuman ada yang disuruh blong, ada yang hambalannya cuman 2 kayak itu, karena ya itu tadi tempatnya loyang-loyang lah gitu. Yang lemari hambalan ada 5 itu ada penghalangnya, ada listnya itu gitu. Itu untuk ya biar nggak kesenggol aja gitu. Kalau sampai kesenggol buyar kan itu gitu. Ya, bagus ini itu juga dikasih ide itu sama LB. Idenya saya ngasih gambaran maunya begini, dikasihnya bagus begitu ya, alhamdulillah gitu. Berarti mengerti ya akan kebutuhan dapur kue gitu loh. Kedepannya ya untuk buat LB House ini selalu konsisten dan selalu menjaga kualitas gitu loh. Apa sekarang ini juga kan memang banyak di internet kayak gitu, agar apa ya, pengguna masyarakat ini percaya gitu loh, apa yang difotokan, digambarkan, divideokan itu ya sesuai faktanya begitu pengiriman barang gitu kan. Kalau kayak orang awam kan ada yang takut gitu loh, karena nggak sesuai dengan
barangnya gitu loh, begitu datang gambarnya gitu. Itu aja sih yang harus dijaga. Kalau kualitasnya bilang nomor 1 ya harus nomor 1, kualitas nomor 2 ya kualitas nomor 2, kan semua itu disesuaikan dengan bahannya aja. Insya Allah kalau emang rezekinya lanjut ya tahun ini, karena ini juga mau dibugar, saya udah minta digambarkan kemarin ya sama LB House itu, minta dikasih bayangan, saya mau bikin minibar gitu yang harus sesuai, karena nanti lantainya saya mau pakai lantai kayu, apa sih itu, vinil ya, gitu. Jadi di situ nanti mau ada minta dibuatin ruangan kaca, ada minibarnya, terus ada ya kitchen dapur yang sesuai lah itu, karena buat dapur ini aja, dapur bersih buat ini, karena di sini udah ada 3 ruangan ini pakai kitchen semua. Jadi jangan ragu kalau mau pesen buat kitchen setnya gitu, terutama yang memang rumahnya untuk yang ada rayap-rayapnya itu LB House itu udah oke banget gitu, pokoknya oke aja semuanya.